Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudiono. Saya pemilik kandang Mbah Lurah Farm dari teman-teman komunitas kambing di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan di mana tempatnya biasa saya dikenal Mbah Lurah Farm. Saya alamat Dusun Meranggahan, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Nomor telepon saya 081 217 281 080. Saya mulai usaha kambing seni, kambing etawa ini mulai tahun 2014. Saya memilih kambing etawa ini memang jiwa kita jiwa seni, naluri kita naluri seni, karena kambing etawa PE ini, ras Kaligesing ini juga bisa dikonteskan. Jadi tapi kita tidak masuk dalam naluri saya, tidak cuma dikontes, tapi naluri saya breeding ternak, tapi yang arahnya anakannya itu bisa ngarah ke kontes. Kalau dari kandang Mbah Lurah Farm ini, selain breeding kontes yang anakannya mengarah ke kontes, kita di sisi lain bisa dari hasil produk Mbah Lurah Farm ini diambil dari susunya, Mas. Dari susunya, susu kambing ini manfaatnya ternyata banyak sekali, bisa dikonsumsi karena ini juga kebutuhan pokok, dan susu ini juga bisa diolah bermacam-macam rasa, bisa dibikin es krim, juga dibikin kefir, juga dibikin lotion, sabun padat, sabun cair, semua bisa, Mas. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Selain anakannya, hasil breedingnya itu bisa untuk dikonteskan. Sebetulnya saya pertama kali, karena saya masih proses belajar, itu ya enggak cukup banyak, Mas, enggak cukup banyak. Malah justru yang saya pelihara itu malah enggak kambing seni, enggak kambing kontes, enggak kambing PE ras Kaligesing, enggak. Tapi justru yang saya pelihara itu cuma sudah hasil ya kepala hitam, tapi sudah turun banyak gitu. Itu kambing-kambing biasa, cuma warnanya kepala hitam, cuma kambing pasar itu enggak banyak, Mas, cuma sekitar 10 ekor sampai 13 ekor pada saat itu, Mas. Nggih, sekitar 10 ke 13 ekor. Itu. Dan perjalanannya ini suka dukanya seperti apa? Kalau ngomong-ngomong masalah suka dukanya ya, Mas. Kalau ngomongkan sukanya, di saat kita breeding, kita silangkan dari induk yang jenis ini, motif ini, terus kita kawinkan dengan jantan motif ini sama jenis ini, nanti kalau keluar bagus, kriteria kontes banget dari 12 parameter yang dinilai dari kontes itu, ya kita seneng, Mas, kita bangga sebagai orang peternak. Tapi kalau nanti yang ditunggu-tunggu kalau tidak sesuai dengan harapan, ya kita ya sedikit banyak ya sedikit banyak agak kecewa. Tapi di sisi lain, dengan berjalannya waktu kita tidak kecewa, Mas. Yang penting kita ini sifatnya berusaha. Induk ini kita kawinkan jantan ini, kalau keluar bagus ya alhamdulillah, kalau memang tidak keluar bagus memang itu resiko kita, rezeki kita manut ngikut yang nyuwun sewu, bahasa orang Jawa, yang ngecat lombok aja. Katanya itu. Selain itu, Mas, kalau makhluk apa saja yang bernyawa itu pasti ada matinya. Kadang kita beli, terus di saat mau melahirkan dia ndak bisa nyuwun sewu, ndak bisa berdiri, dalam arti deprok. Nah itu kadangkala kita juga rugi. Ada matinya, ada sakitnya, itu kita juga rugi. Sedihnya ndak enaknya di situ, Mas.
Tapi kita sifatnya ikhtiar, minta yang di atas, kita minta apa yang kita pelihara, ini sehat-sehat aja Mas. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang mati, ada keluar tidak baik, itu Allahu a'lam, kita ngikut yang di atas saja Mas. Alhamdulillah Mas, ini karena komunitas kambing ini di Jawa Timurnya panjenengan juga tahu luas sekali, di Jawa Tengah juga luas, di Jawa Barat juga luas. Ini menyebar Mas, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Timur malah lebih banyak lagi, malah ini sudah menyebar sampai luar Jawa dari hasil breedingan Mbah Lurah Farm. Tapi kita tidak pernah posting-posting, tidak pernah, pokoknya ada yang masuk, kita layani, beliau seneng, terjadilah transaksi jual beli, ya kita laksanakan gitu aja Mas. Kalau kontes kita sampai Purbalingga Mas, paling jauh itu Bang, Purbalingga. Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap kali ada kontes kita mesti ngeluarin produk kita Mas, dari hasil breeding kita. Cempe, kadangkala kita juga pengen punyanya temen yang sifatnya masuk kriteria banget kontes, ya kadang kita juga beli, kita buat silangan. Kalau kita ngikuti Mas, setiap ada kontes kita ngikuti, walaupun kita tidak punya gaco, kita tetap hadir, kita silaturahmi sama teman-teman, sama saudara-saudara kita komunitas kambing PE yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa pun sekarang udah banyak. Kalau sementara ini saya pakai maskot. Kalau ngomong ke maskot, kita memang cari yang darahnya darah. Kalau bahasa orang, ya kita darahnya darah biru Mas, keraton. Kalau sementara ini kambing ini darahnya kita pakai Mr. Bejo, punyanya Abah Hanis Mojokerto. Ini jantan, kita pakai anakannya Mr. Bejo. Kan Mr. Bejo udah tidak diragukan lagi Mas, dari darahnya, dari tampilannya waktu dikonteskan, itu sudah terbukti. Sementara ini Mr. Bejo punya Abah Hanis itu sudah istilahnya juara bertahan di kontes nasional Mas. Kita pakai itu Mas sementara ini anakannya. Termasuk ini gelung Mas, pakai Rosi itu yang saya nama itu. Ini cucunya Mr. Bejo juga ada di sini. Saya juga beli dari tempatnya Abah Hanis buat silangan. Dulu masih kecil, umur 2 bulan ini. Itu saya beli. Maskotnya di sini darahnya darah Mr. Bejo. Saya jujur Mas, jujur. Dari adanya pandemi, saya berpikir dengan adanya pandemi ini berdampak. Karena apa? Memang ada aturan kalau kita ndak bisa bikin acara sifatnya yang mengundang keramaian, sedangkan di dalam kambing ini kan ada komunitasnya, ada kontesnya, ada wadahnya. Tapi sementara ini walaupun pandemi, ndak ada kontes, ndak apa, tapi ternyata peminat kambing itu juga cukup banyak. Walaupun itu mengaruhi, tapi saya rasa, saya pandang, saya dengar sampai saat ini ndak sebegitu besar kok Mas. Kalau ngomong ke ngaruh, tetap ngaruh. Karena apa? Kita karena ramenya kambing ini kan kalau seandainya ada kontes. Kontes itu memberikan wacana, motivasi, inspirasi ke teman-teman pemula atau peminat-peminat baru. Walaupun tidak ada kontes, ternyata pemula, peminat baru itu ternyata banyak Mas. Banyak. Jadi pengaruhnya ya saya kira tidak sebegitu dalam, juga nggak sebegitu berat Mas untuk pengaruh dari pemasaran kambing Etawa ini. Jujur Mas, memang akhir-akhir ini dari saudara-saudara kita tidak usah menjelaskan, saya tidak ngomong, yang kita mengetahui, kita dengar di mana tempat sekarang banyak saudara-saudara kita dengan adanya pandemi, banyak-banyak teman-teman kita yang meninggal, walaupun banyak yang sakit.
Nah sementara ini yang kita rasakan di Mbak Lurah Farm itu yang peminatnya, pemesannya yang mau beli susu kambing hitam ini memang banyak sekali. Nah terkait masalah manfaat memang dari dulu katanya loh Mas. Tapi saya selain katanya saya juga merasakan. Kadang kita dengar dari teman-teman atau saudara yang datang ke sini mau beli susu. Pasti saya tanya rumahnya mana. Terus buat beli susu kambing ini buat apa? Katanya untuk lambung, paru dan lainnya. Lah, pandemi ini rata-rata beliau menggunakan susu kambing ini. Katanya untuk daya tahan tubuh. Memang untuk stamina juga memang bagus Mas. Untuk susu kambing manfaatnya memang betul-betul banyak sekali. Dan saya rasakan Mas, setiap hari itu ada hampir 10 orang, 15 orang cari susu untuk dikonsumsi, katanya untuk daya tahan tubuh, katanya gitu Mas. Tapi nyun sewu, ini sekilas cerita sedikit, Januari sampai Februari itu memang keluarga saya memang masih diuji Mas, sakit semua. Tapi kita juga tidak lepas karena kita selain dari omongan yang orang, kita yakini, kita ngonsumsi. Alhamdulillah saya memang sakit hampir 2 bulan lebih, saya lagi pulih kayak sedia kala. Saya juga ngonsumsi kambing ini, susu kambing. Nah ini dari teman-teman kita yang positif, isolasi mandiri, dia ngonsumsi ini katanya kok ya tingkat kesembuhannya itu lebih cepat katanya gitu Mas. Ini bukan, maaf sebelumnya saya tidak menggurui, tapi saya bercerita ini, ngomong ini sesuai dengan fakta apa yang saya lakukan. Saya cuma pesan dari teman-teman semuanya, pemula, peminat yang mau terjun ke peternak kambing PE ras Kaligesing ini, terutama kita belajar materi dulu Mas. Kita banyak yang harus kita jalani. Kita mau main di kontes kah? Atau di penggemukan kah? Atau main susu? Atau main breeding ternak? Ada 4 jurusan. Tergantung kita mau ambil langkah apa. Tapi rata-rata kita kan breeding ternak dulu ya. Kalau breeding ternak paling tidak kita harus menguasai materi. Kita kuasai materi dulu, kita belajar. Kalau kita main ke ternak, dari 12 parameter yang dikonteskan, itu kita ambil 5 atau 7 parameter sudah cukup. Dari kepala, telinga, postur, atau ekor, atau gimana. Kalau breeding itu main insting kita harus peka. Wow, induk kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nanti kita silangkan jantan yang model gini, motif gini, nanti insya Allah bisa keluar baik. Jadi kita belajar materi dulu, baru kita ambil langkah, kita beli, kita rawat. Jadi kita belajar materi, kita juga butuh finansial banyak. Kalau dia tidak menguasai materi, tidak belajar dulu, langsung tinggal beli, wis beli mahal, tidak bisa melihara, tidak bisa melihara, terus nanti hasilnya di akhir ini malah ujung-ujungnya kecewa. Jadi saya pesan sama teman-teman, selain kita punya modal, harus belajar materi dulu, baru melangkah kita pilih bahan, dan terakhir kita perawatan. Kita bisa beli, bisa tahu jenis kambing yang baik dan buruk, yang jelek. Tapi kalau kita tidak bisa melihara, ini kambing baik pun bisa jadi jelek, jelek pun kalau dipelihara bagus bisa jadi baik. Jadi tolong sebelum melangkah, teman-teman saya pesan harus belajar materi dulu. Jangan kita punya modal, punya uang banyak, kita pengen langsung terjun beli, ternyata kita beli bahannya juga keliru, salah, meliharanya juga, perawatannya juga kurang bagus, akhirnya ujung-ujungnya juga tidak bagus Mas. Jadi mohon dipelajari dulu. Itu tip yang penting itu Mas. Pilih bahan, perawatan, sama finansial untuk modal untuk beli barang. Itu Mas.
Semuanya saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih sudah melihat tayangan kami. Monggo kita belajar sareng-sareng. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara semua yang ada di seluruh Indonesia, peternak-peternak semua yang ada di Indonesia. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.